Nama saya Suyanto, kelas PAIS A PBG Angkatan 2 dalam Prajabatan 2021 akan melaksanakan video pembelajaran praktek mengajar dengan dosen pembimbing DRS Haji Saifuddin MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada saat ini kalian dengan Pak Guru dapat berjumpa lagi, yaitu dalam acara pelajaran PAI. Yaitu sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu, anak-anak. Sebelum kita melaksanakan berdoa, mari mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalian semua mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang pintar, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalian semua kan sudah berdoa sebelum pelajaran dimulai, maka Pak Guru akan mengatakan akan bertanya kepada kalian semua, yaitu apakah sudah kalian rapi semua? Kalau sudah rapi, alhamdulillah. Itu seperti Vera. Nah, Vera sudah mandi tadi sebelum berangkat? Alhamdulillah sudah mandi. Nah, setelah itu mari kita mau mengabsen anak-anak. Seperti kalian biasa. Siapa yang tidak masuk hari sekarang? Alhamdulillah kalau masuk semua. Karena tempoh hari sebagian ada yang sakit. Alhamdulillah kalau sekarang itu sudah masuk semua. Sekarang Pak Guru akan membacakan subtema membaca Quran Surat Al-Falaq. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu. 1. Siswa dapat memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. 2. Siswa dapat mengetahui isi pokok kandungan Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membaca Quran dengan Surat Al-Falaq dengan tartil, fase, sesuai dengan kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan tepat dan benar. Anak-anak, setelah Pak Guru membacakan tujuan pembelajaran tadi, silakan kalian buka buku PAIS halaman 1. Nah, setelah dibuka masing-masing, silakan bentuk kelompok. Jadikan 2 kelompok saja. Nah, yaitu kelompok A dan kelompok B. Setelah kalian buka halaman 1 itu, kemudian silakan lihat gambar apa yang ada di buku itu.
tulislah apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut. Kalau kalian sudah ketahui apa yang ada di gambar tersebut, yang ada katanya dengan surat Al-Falaq. Kemudian kalian tugasnya membaca. Carilah pokok kandungan surat Al-Falaq. Nah, di bawahnya gambar itu ada tulisan yang perlu kalian baca, perlu kalian pelajari. Setelah dipelajari, carilah isi pokok kandungan surat Al-Falaq tersebut. Nah, itu tugas kalian. Kalau sudah selesai, nah, silakan anak-anak, Pak Guru mau menanyakan satu persatu atau berkelompok aja. Kelompok A, coba silakan. Sudah ditulis apa yang ada di gambar itu. Silakan. Kelompok 1 A. Sudah bisa apa? Kalau sudah bisa, alhamdulillah kelompok A bisa. Kemudian kelompok B. Kelompok B itu carilah isi pokok kandungan surat Al-Falaq. Bisa? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah belajar. Mungkin sebelum belajar di sini, di rumah sudah belajar. Kemudian Pak Guru akan membacakan subtema membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Sekarang silahkan carilah pengertian Al-Quran surat Al-Falaq. Carilah apa pengertiannya tentang surat Al-Falaq itu. Kemudian carilah sebab-sebabnya turunnya Quran surat Al-Falaq. Sebab-sebabnya asal-usulnya turun surat Al-Falaq itu apa? Itu silakan kalian dicari. Coba gimana kelompok A? Sudah bisa menemukan tentang pengertian surat Al-Falaq? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Karena kalau berkelompok mungkin dengan catatan satunya tidak bisa, yang satunya bisa. Itu kepentingannya kita belajar berkelompok. Nah, kemudian kelompok B juga mungkin bisa. Karena yang kelompok A tentang pengertian tadi sudah dijawab. Yang kemudian kelompok B mungkin bisa mengetahui apa sebab-sebabnya turunnya Quran surat Al-Falaq. Nah, coba kelompok B bagaimana? Alhamdulillah juga bisa. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kalian terus bisa giat belajar dengan semangat. Kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, baik huruf-hurufnya dan tajwidnya. Nah, karena di sini yang kalian akan pelajari yaitu tentang surat Al-Falaq. Coba kalian sebelum menginjak ke kelas 4, karena sudah sering yang namanya surat-surat pendek itu selalu dibaca di kelas bawah, surat-surat pendek. Coba silakan diantaranya ini yang ada pelajaran di kelas 4 yaitu surat Al-Falaq. Coba kalian baca. Coba yang namanya Fendi, silakan dibaca surat Al-Falaq. Alhamdulillah. Fendi bisa? Ya alhamdulillah bisa. Kemudian yang namanya Hendra juga mungkin bisa membaca. Alhamdulillah kalau bisa membaca surat Al-Falaq. Kemudian setelah membaca, kalian dituntut untuk bisa menghafal. Bukan hanya membaca.
karena menghafal itu banyak manfaatnya. Di antaranya, seumpamanya kalian mau sembahyang atau sholat fardu yang 5 waktu atau sholat sunat yang lain, kita harus membaca surat-surat pendek. Nah, kalau sudah hafal, kan enak seperti itu. Kemudian, coba di antara kelompok-kelompok tersebut, menghafalkan surat tersebut, surat Al-Falaq, beserta artinya. Menghafal beserta artinya. Bagaimana caranya untuk bisa menghafal? Kalian harus dibaca, sering kali dibaca atau diulang-ulang. Akhirnya cepat bisa hafal. Untuk berikutnya, coba Pak Guru akan membacakan sebagai contoh surat Al-Falaq. Di dalam membaca surat Al-Falaq atau surat-surat lainnya, kita harus sesuai dengan tajwid atau hurufnya. Antara A, alif dengan ain itu harus kalian bisa membedakan. Coba Pak Guru mau memberi contoh membacakan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam bacaan itu ada bacaan qalqalah. Ini. Dan selain bacaan qalqalah, ada huruf-huruf yang hampir sama di dalamnya. Seperti huruf alif dan huruf ain. Karena kalian kalau tanpa dibimbing dengan Pak Guru atau dengan ustadznya, itu nanti akan keliru. Tidak akan bisa membedakan antara alif dan ain. Kalau yang pertama huruf alif dibaca A, kalau yang kedua itu setelah kul itu dibaca O. Tetapi ada sebagian kalian ada yang membaca U. Kul au, ada yang seperti itu. Itu berarti jelas keliru. Untuk bacaan yang terakhir, seperti Al-Falaq, itu adalah bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu ada dua, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Untuk di dalam surat Al-Falaq ini, bacaan yang kalimat terakhir ini adalah ada bacaan qalqalah kubro, yaitu mental, itu mantul itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu yang betul. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Itu kalian juga harus bisa membedakan. Kadang-kadang antara shin dengan sin itu tidak bisa membedakan. Karena hampir sama bacaannya. Itu seperti itu. Antara kha dengan ha, kalian harus bisa membedakan. Kalau ha itu jelas terang, ya ha. Tapi kalau kha itu ada di kerongkongan. Juga di akhir kalimat min syarri ma khalaq itu ada bacaan qalqalah, yaitu qalqalah kubro. Untuk yang ketiga yaitu ayat 3. Ayat 3 dengan bacaan min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Bacaan waqab itu harus mantul karena itu adalah qalqalah kubro. Jadi kalian juga harus membedakan seperti wa min syarri ghasiq. Sin antara shin dan sin itu harus bisa membedakan. Itu anak-anak. Kemudian
yaitu ayat keempat. Ayat keempat bacanya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, juga di dalam surat Al-Falaq ini, di dalamnya kalimat terakhir atau di waqaf itu adalah qalqalah kubro semua. Karena apa? Yang ayat pertama mematikan aqaf, yang ayat kedua juga mematikan qaf, yang ayat ketiga mematikan ba. Yang ayat keempat mematikan ad-dal. Karena di antara semua yang ada di belakang itu termasuk huruf qalqalah. Sudah ingat anak-anak tempo hari yang kalian dikasih pelajaran dengan Pak Guru tentang qalqalah? Alhamdulillah. Coba Fendi. Huruf qalqalah itu ada berapa? Mungkin kalian ingat. Alhamdulillah menjawab dengan ada 5 katanya. Nah, coba Vera. Kalau yang kelima huruf tersebut, huruf qalqalah itu kalau disingkat atau dirangkai menjadi bacaan apa? Oh iya, betul. Baju di toko. Benar. Itu betul. Berarti diantaranya ba, ja, jim, to, kop. Nah, zal, kop, dan ba. Baju di toko. Betul. Kemudian ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini harus jelas bacaannya antara ha. Jangan ragu-ragu seperti umpama wa min syarri hasidin itu salah. Harus jelas hasidin idza hasad. Nah, begitulah anak-anak, di antara kelima ayat tersebut sudah Pak Guru contohkan bacaan-bacaan surat Al-Falaq. Mungkin kalian ada yang bisa menirukan. Coba. Coba dengarkan ini. Coba dengarkan ini. Coba dengarkan ini. Coba dengarkan ini. Nah, ini dulu dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah anak-anak, kalau kalian sudah membaca surat Al-Falaq itu sekaligus melihat apa yang kalian disuruh dengar itu adalah bacaan-bacaan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini yaitu banyak mengisi mempunyai beberapa kandungan yang terisi di dalamnya. Coba kalian dengarkan, mau Pak Guru jelaskan tentang isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq tersebut. Di antaranya yaitu selalu berlindung kepada Allah. Selalu berlindung kepada Allah. Di antaranya. Yang kedua yaitu memohon kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yaitu seperti percaya kepada dukun, mendatangi kuburan-kuburan, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi hanya semata-mata memohon kepada Allah.
Yang ketiga, isi kandungan tersebut dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Falaq, terutama ketika keluar malam hari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq, yaitu surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq surat yang ke-113. Nah, dan surat Al-Falaq itu diturunkan di kota Mekah. Jelaskan anak, kalau ada di dalam Al-Quran itu ada tulisan Makiyah, Makiyah itu tanda-tandanya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada lagi di dalam Al-Quran, kalau kalian mengaji, lihat di Al-Qurannya ada surat Al-Madaniyah. Itu berarti salah satu surat yang diturunkan di kota Madinah. Tapi kalau surat Al-Falaq ini kebetulan diturunkan di kota Mekah. Berikutnya, surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat yang sudah kalian ikuti bersama dari tadi, yaitu dari ayat 1 sampai 5 sudah kita lalui. Mungkin ada yang mau bertanya, anak-anak, tentang surat Al-Falaq ini yang Pak Guru sampaikan dari tadi. Alhamdulillah, gimana? Sudah pas? Sudah mengerti tentang Al-Falaq? Nah, meskipun mengerti, bukan hanya sekarang ini, tapi kemudian nanti kamu dibaca lagi. Nah, bukan hanya supaya kamu hafal. Kalau hafal itu sudah enak. Ditanya kapan saja, di mana saja, kalian bisa menjawab dan bisa membaca. Apalagi kalian sampai bisa mengerti tentang isi kandungan apa yang ada di dalam surat Al-Falaq. Mungkin cukup sekian anak-anak. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran ini, kami sarankan di rumah harus belajar tetap, meskipun tanpa dipandu siapapun. Nah, maka akhirul kalam cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.